teman-teman semuanya, mari kita tagline terlebih dahulu. Sobat Budaya, lestarikan budaya Indonesia. Oke, kali ini di kesempatan yang sangat cerah ini ya, Yogyakarta, terutama di sekitar Masjid Patok Negoro Melangi, kita bertemu dengan Bapak Pengurus Masjid Patok Negoro. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Pak? Nama saya Muhammad Mustafid, salah satu Dewan Masyayikh di Masjid Patok Negoro Melangi. Oh, iya. Mungkin ini Pak, saya ingin mengenal lebih dalam Pak terkait Masjid Patok Negoro ini, sejarahnya seperti apa, lalu profil Masjid Melangi ini seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan? Jadi begini, Masjid Patok Negoro itu tidak bisa dilepaskan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta. Masjid Patok Negoro Melangi ini didirikan oleh Mbah Nuriman atau BPH Sandio yang merupakan kakak dari Hamengkubuwono yang pertama. Oh, kakak. Ya. Masih keluarga. Masih keluarga. Jadi nggak apa-apa. Aman. Asis atau pendirinya itu beliau. Beliau itu kakak dan kemudian karena kemudian beliau berbagi tugas itu, adiknya Mangkubumi atau yang kemudian menjadi habis satu itu jadi Sultan Keraton Yogyakarta. Kemudian beliau memilih ke jalan kultural, jalan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, singkat kata beliau diberi semacam tanah perdikan oleh Hamengkubuwono I itu, dan kemudian diminta untuk memilih. Nah, beliau memilih Melangi ini sebagai home base-nya, jadi tempat tinggalnya, kemudian tempat perjuangannya, dan kemudian mendirikan Masjid Patok Negoro. Ini terjadi pasca perjanjian Giyanti tahun 1755. Oh iya, betul. Waktu pecahnya Yogyakarta dan Surakarta. Oh, berarti dari awal memang bukan masjid ya Pak, dipakai hanya untuk tempat tinggal seperti itu? Bukan, awalnya jadi dalam komunitas Muslim itu kan selalu butuh tempat ibadah, salah satu tempat penting peribadatan, yaitu masjid. Kemudian di sini dibuka itu satu komunitas pembabat alas gitu di sini. Kemudian yang didirikan salah satunya adalah Masjid Patok Negoro. Susul. Tanya dong. Oke. Ya. Berarti ini Pak ya, untuk kakak Hamengkubuwono I itu memilih Melangi ini, apakah ada seperti potensi atau potensi di Melangi? Nah, itu yang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah katanya Melangi itu dari Meleng-meleng Ambune Wangi. Jadi meleng-meleng itu kalau dia dari jauh itu bercahaya gitu. Seperti meling-meling gitu, meleng-meleng itu. Kemudian ketika didatangi itu ada banyak bau harum di sini. Kemudian dipilihlah Melangi sebagai tempat home base-nya Mbah Nuriman itu untuk membangun komunitas. Bau harum itu sebenarnya memang komoditas ini bunga atau emang atau itu hanya secara kita tidak tahu. Secara baik. Tapi ada, mungkin saya pernah membaca, saya pernah meriset untuk kata Melangi sendiri itu mulangi Pak. Apakah itu benar Pak? Kayak mengajar yang kedua, kata Melangi itu berasal dari kata mulangi. Kenapa mulangi? Karena mayoritas orang Melangi itu pengajar, pendidik, terutama pendidik agama. Oh, berarti dari dulu memang ada pesantren atau gimana Pak? Iya, sudah dulu sejak Mbah Nuriman itu kemudian mendirikan juga tempat pembelajaran agama yang kemudian berkembang menjadi pesantren. Seperti dengan masyarakat lokal sini juga. Iya, masyarakatnya ini dulu kemungkinan nggak ada ya masyarakat. Artinya ketika dibuka itu masih kosong. Masih alas gitu. Karena semua masyarakat Melangi itu punya darah Mbah Nuriman. Begitu. Iya. Jadi ini komunitas yang kalau
urut-urut gitu. Urut-urut ya. Itu nyambung dalam Silsilahnya, silsilahnya ya. nyambung, puncaknya ya Mbah Kiai Nuriman itu. Oke. Kakaknya habis satu itu ya. Kakaknya habis satu. Seperti itu. Oh, dengan cerita seperti itu tadi ya Pak ya, kan cukup menarik ya Pak ya. Otomatis kan dengan adanya potensi storytelling seperti itu kan membuat Masjid Melangi ini kan menjadi objek wisata ya Pak ya, objek wisata religi tentunya. Nah itu kapan Pak terjadi apa ya? Oh ini ternyata bisa nih ya, jadi Potensial, fungsi ya. potensial. Hmm. Seperti itu Pak, bisa dijelaskan ya. Jadi mungkin kita punya perspektif lain. Jadi orang banyak datang ke Melangi itu karena belajar agama. Awal mulanya. Awal mulanya belajar agama. Jadi sampai sekarang berdiri sekitar 11 pesantren di Melangi ini. Banyak juga ya Ya, ternyata. itu satu kampung. Ya, ini pesantren yang beda kan. Terus satu RT ini ada 3. Berarti kalau kita keluar dikit udah beda lagi Sudah pesantrennya. beda lagi. Oh, Itu satu pesantren unik yang ya. punya otonomi tersendiri, punya badan hukum tersendiri gitu. Nah, karena mungkin Melangi itu katakanlah banyak orang alimnya itu kan, orang pintar ngaji, kemudian orang banyak berdatangan di Melangi. Dan sehingga di sini dibuka pesantren. Kan? Kemudian pasca wafatnya Mbah Kiai Nuriman juga Melangi itu menjadi tempat ziarah penting di sekitar Jawa ini kan. Karena banyak kiai, banyak di sekitar Tokoh Jawa agama, itu kalau bukan lulusan Melangi juga punya darah Melangi. Gitu. Nah, sehingga orang datang ke sini ini sebenarnya kalau menggunakan perspektif wisata yaitu wisata religi. Kan? Tapi sebenarnya niat awal itu untuk mencari ilmu. Di sini. Berarti dulu tidak bisa diidentifikasi masyarakat sini dulu bukan penganut Islam gitu, tidak bisa ya Pak? Setahu saya sejak awal langsung Islam. Langsung Islam. Seperti itu. Nah, terkait berkembangnya Masjid Melangi ya Pak ya, dengan adanya wisata religi, otomatis kan budaya-budaya masyarakatnya kan juga ikut mengikuti arus ya otomatis. Nah, mungkin apakah ada spesifik budaya terkait cara berpakaian mungkin Pak, atau mungkin cara bersosialisasi atau akulturasi mungkin ada Pak? Kalau dari sisi pakaian itu hampir sama dengan masyarakat santri yang lainnya. Dan yang perempuan pakai kerudung itu, kemudian yang laki-laki pakai sarung kayak gini kan. Kemudian kalau dari sisi kesenian itu ada living tradition yang masih bertahan sampai saat ini. Dan jadi sholawatan Jawa. Ini ini bisa di Nggak apa-apa, bisa diedit Pak. Jadi beberapa kesenian Jawa yang khas Melangi gitu, selawatan Jawa itu lafalnya berbahasa Arab tapi langgamnya berbahasa langgam Jawa. Nah, ini khas Melangi kan, dan sampai sekarang masih terlestarikan dengan baik kan. Orang menyebutnya sebagai geladan, ngelek, anbar janji begitu ya. Kemudian dari sisi kuliner itu juga banyak sekali makanan yang khas Melangi kan? Baik makanan snack gitu maupun makanan besar gitu, itu banyak yang khas Melangi. Salah satunya ada opor Melangi. Opor Melangi, Ya, khasnya apa Pak? Itu cara memasaknya. Jadi ini setahu saya belum pernah menemukan ini di luar Melangi. Berarti cara memasaknya bikin beda seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Pertama nggak pakai sama sekali, nggak pakai santan sama sekali. Nah, opor kan kalau di luar kan identik dengan santan. Di sini sama sekali nggak pakai santan kan. Kemudian bumbunya itu hanya garam, kemudian bawang putih, kemudian jeruk nipis, kan? Kemudian digodok selama 2 jam atau 3 jam begitu. Tapi itu sekarang bisa kita temuin bisa juga masih banyak juga yang jual ya, satu orang. Satu orang. Itu kalau wisatawan ke sini dirujuknya makan ke situ atau gimana? Begini, jadi sebenarnya kalau yang datang di Melangi itu belum banyak yang tujuannya sekedar tourism, wisatawan gitu. Jadi
yang tahu tentang opor Melangi itu hanya orang-orang tertentu. Nah, jadi orang kesini, orang luar kesini itu banyak sekali, tapi untuk mondok dan untuk ziarah terutama. Nah itu kalau ziarah itu sekarang banyak sekali. Iya. Kayaknya ada bis Ada bis Nah, satu ya. bis itu, Banyak nah ramai. itu setiap hari selalu ada berziarah yang ke Mbah Kiai Nuriman. Oh, bagian Nuriman ya kan? Kayak Pak tadi kan ada bilang akulturasi dan segala macam, dan dengan background Mbah Kiainya itu kan dari keraton ya Pak ya. Nah dari segi pakaian lah, katakanlah itu adakah yang mengadopsi pakaiannya keraton seperti beskap Iya. atau apa gitu? Mungkin ada 1-2 ya, pakai sorjan, pakai apa itu? Belangkon. Belangkon, ya. sorjan, dan itu hanya di event-event tertentu. Kalau setiap hari tidak ada. Itu apa Pak itu Pak? Ya misalnya Muludan, Oh, mulut. itu PHBI terutama peringatan Hari Besar Islam. Oh iya. Ada 1-2 yang pakai pakaian seperti itu, tapi itu tidak dikomando, jadi menggunakan pakaian tersebut atas Inisiasi inisiasi. sendiri. Jadi dari sisi pakaian nampaknya sama dengan kampung Kampung pesantren yang lain. biasanya. Cuman justru di Melangi ada potensi konveksi. Nah, jadi hampir semua masyarakat Melangi ini basisnya konveksi. Oh, bisa nyablon gitu Pak mungkin. Ya bukan hanya blon ya, tapi Bordir. itu Malioboro itu suppliernya dari Melangi. Oh, baru tahu Pak. Membuat Baju koko atau gimana? Oh enggak, bukan hanya baju koko, bukan hanya baju keagamaan, tapi Baju umum baju gitu. umum itu. Iya. Kayak Malioboro itu kan macam-macam, celana pendek, Iya. kan, kemudian daster. Apakah zaman dulunya juga? Nah, Melangi ini memang dari sisi katakanlah mungkin sekelilingnya itu rural, tapi sebenarnya Melangi setahu saya sejak dulu hampir nggak ada yang jadi petani, jadi lebih banyak pedagang. Ya. Nah, industri batik pernah ada di Melangi dan itu juga digeluti oleh banyak orang Melangi, dan sampai sekarang mengalami itu transformasi menjadi ini anak-anak muda itu jadi konveksi berbasis pada online gitu. Mbak, piket. Kayak kunjungan ya Mbak. Sudah apa? Nggak usah repot. Air putih nggak apa-apa. Ini tolong Mbak, bandono Mbak. Ini Pak. Ya, air putih nggak apa-apa. Ya. 5. Kalau batik itu ada juga nggak Pak di sini? Pembuatan Batik sekarang udah nggak ada. Tapi dulu sempat. Dulu sempat ada. Ayah saya itu dulu salah satu istilahnya juragan batik. Dan motifnya juga khas. Motifnya khas Jogja. Khas Jogja. Iya. Nah, itu dihantam oleh batik printing itu, nah, kemudian jatuh. Nah, batik itu kan sebuah proses yang membutuhkan banyak SDM dan ekosistem. Ketika batik bangkit di Melangi tetap nggak bisa bangkit ternyata, karena dia butuh SDM untuk batik, kemudian tenaga kerja yang lainnya. Nah itu yang susah dicari itu. Ketika industri batik itu mengalami kemerosotan sampai kemudian hampir nggak ada. Lanjut. Baik, selanjutnya Pak, tadi kan sudah Bapak bilang kalau di sini tuh yang paling utama ada ziarah dan juga ada pendidikan. Kalau selain itu daya tarik yang menyebabkan wisatawan bisa ke sini itu apa lagi Pak? Saya kira kuliner bisa dikembangkan menjadi salah satu daya tarik yang khas di Melangi. Kemudian living tradition itu bisa menjadi juga salah satu daya tarik wisata religi yang ada di Melangi. Kalau misalnya living tradition itu apakah ada kayak ini kan Melangi itu kan bisa dibilang wisatanya religi yang Islam sekali kan? Apakah masih ada kayak sekaten kayak ada akulturasi sama Jawanya gitu Pak yang diselenggarakan di masjid? Ya Melangi itu Nah, Melangi itu karakternya Islam Jawa, Islam Mataraman, gitu. Jadi
keagamaannya terekspresikan dalam budaya Jawa. Oh iya. Gitu. Kalau bisa disebutkan ada apa saja Pak tradisi yang sampai sekarang masih Tradisi orang dari lahir sampai meninggal itu ada semua di Melayu. Berarti masih ada tahlilan gitu. Apa? Tahlilan gitu masih. Oh, tahlilan kan orang mati itu ya kan. Nah, atau orang meninggal kemudian dan fase-fase berikutnya itu ada kan. Tapi kalau misalnya orang Kenduri ini kok. bukan, kalau bayi itu kan misalnya Lapanan gitu. Mito 7 bulanan itu tidak sinten. Sinten. Oh, itu, tidak terus sinten, kemudian ya. turun ke tanah itu ada Iya. semuanya prosesnya. Berarti sama kayak Jawa. Gaya Mataraman. Iya. itu mungkin juga bisa dijadikan daya tarik gitu ya Pak. Soalnya itu kayak Betul. menarik banget. Enggak semua daerah tuh ada Masih gitu. Dan juga tidak juga. melulu ditemukan di keraton gitu ya Nah, kan. iya sebenarnya saya membayangkan ada semacam KKN gitu dari pariwisata itu untuk kemudian Berkolaborasi ya, mengolah. ya membantu. jadi mengadministrasikan atau Iya. me- Mendata. Mengembangkan ya, juga. mengembangkan sebuah manajemen wisata yang bagus yang ada di Melayu. Ya. Karena semua potensi wisata itu ada Iya betul. dan bahkan cukup lengkap. Iya. Iya. Kalau dari sisi akademisi mungkin sebelumnya sudah ada yang pernah Iya, banyak, tapi hanya riset saja. Oh, tidak ada yang ada yang sampai Ya. berhasil selling menjualkan itu. Oh ya, untuk yang pariwisata belum banyak ya saya kira. Semoga kita bisa ya. Risetnya lebih ke Budaya gitu. keagamaan, pemikiran keislaman, terus soal toleransi. Berarti bisa Terus dibilang pondok pesantren. berarti bisa dibilang untuk wisatawan yang bukan beragama Islam juga untuk datang ke sini juga jarang ya atau gimana ya Pak? Yang non Muslim memang jarang, tapi bukan berarti Tidak ada. tapi ada. Nah, ada. Sini pesantren sini ini sering kali jadi live in. Oh, tinggal Jadi di live in. pesantren gitu. Ya, jadi dari beberapa Homestay. dari Sanata Dharma, kemudian dari bahkan luar negeri juga kan, atau calon-calon pendeta itu dari UKJW itu live in 3 hari di sini untuk belajar Islam. Studi banding toleransi gitu Ya ya. bisa jadi ya bukan sekedar studi banding tapi juga ingin mempelajari Islam dari dunia pesantren dari Melangi. Melihat perspektif lain gitu Kak. unik Iya. juga ya ternyata. Ya. Oke, Tapi kalau layanan wisata yang tersedia di sini udah ada belum Pak sebelumnya? Wisata secara khusus belum ada? itu ada tapi kayaknya nggak berkembang. Dan itu ada masyarakat di sekitar sana pojok sana itu pernah mengembangkan wisata ini air sungai itu. Tapi nampaknya nggak mandek sekarang. Di sini dulu Pak. Kalau Bapak nih Pak, Bapak kan sebagai pengurus dan sudah tahu sepak terjangnya kegiatan yang ada di Masjid Pelangi ini. Nah, kalau menurut Bapak sendiri dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain yang serupa backgroundnya dengan Masjid Pelangi ini, apa sih Pak keunggulan? Ini loh tempat saya itu lebih unggul daripada tempat lain seperti ini. Ya, jadi begini, Masjid Patok itu punya keunggulan. Pertama, dia punya masyarakat katakanlah indigenous people yang kuat gitu. Jadi katakanlah ini masih asli masyarakat sini gitu. Nah, masih asli masyarakat sini dengan tradisi yang kuat, dengan budaya yang kuat. Kemudian Masjid Pelangi ini menjadi pusat kegiatan pesantren yang ada di Pelangi gitu kan. Memang untuk fungsi pendidikan sudah didelegasikan ke berbagai pesantren itu. Nah, tapi Masjid Pelangi juga tetap untuk menjadi tempat ngaji. Jadi tiap habis subuh sama habis maghrib ada ngaji. Kayak kuliah subuh. Biasanya orang-orang tua yang ngaji, yang muda ke pesantren. Itu penduduk sini. Ya penduduk sini. Ada juga yang dari luar. Yang khusus datang ke sini Ya ada tapi tidak hanya di masjid ya. Jadi ada pesantren yang juga punya ngaji pagi itu
didatangi masyarakat tiap Selasa gitu ada. Kalau Bapak sini lahirnya di sini. Saya lahir di sini. Berarti ada garis keturunan asli dari. Iya. Saya orang asli Melayu. Kalau monggo dari gini. Ampun. Dari monggo nggih. Tapi kalau kan pesantren tadi ada jumlahnya 17 banyaknya itu Pak. Pesantrennya Ada kayak koordinasi antar pesantren atau memang sudah punya otonom masing-masing? ada otonomi tapi juga ada yayasan yang menaungi pesantren lain, Yayasan Nuriman. Saya kebetulan sekretaris. Oh. Kalau untuk kepengurusan yang di masjidnya sendiri, Pak? Di masjid itu ketua takmirnya bapak saya. Kemudian sekretaris Pak Selamat Jayari. Kemudian ada juga ya biasa, ada seksi ini. Nah, di struktur kepengurusan itu ada 2 level. Pertama namanya Dewan Kiai. Itu yang Rasanya, paling atas ya sendiri. itu pengambil kebijakan. Nah, kemudian Dewan Tanfid itu takmir itu. Nah, itu pelaksana atau eksekutor kebijakan. Pak, kan tadi ada 17 pesantren kan. Lah itu untuk masuk, untuk belajar di Melangi, untuk masuk di pesantrennya itu ada kayak minimal berapa malam, terus gimana caranya gitu Pak? Oh, sendiri-sendiri kalau itu. Jadi milih bebas gitu, mau di pesantren mana, kemudian masing-masing pesantren punya kebijakan tersendiri. Jadi bisa langsung menghubungi pihak pesantrennya gitu ya Pak? Iya. Nggak ada minimal malam? Oh enggak ada. Biasanya ini yang khas dari pesantren ya. Iya. Pendaftaran bisa setiap saat. Oh iya, kalau Idul Fitri itu kan kayaknya ada pesantren kilat gitu-gitu ya Pak. Kalau di sini apa? Ada juga kan. Ada juga. Mungkin itu pesantren kilat gitu-gitu ada. Ada. Nah, cuman itu juga belum dikembangkan secara serius menurut saya. Padahal itu juga bisa menjadi salah satu menu paket wisata. Iya, betul. Bisa mendatangkan dari luar juga dengan label paket wisata. Oke, lanjut. Kalau untuk aksesibilitasnya Pak atau mungkin jalan untuk menuju ke Masjid Fathonegoro Melangi itu biasanya termasuk mudah atau sulit Pak? Dari wisata-wisata yang ada gitu? Mudah. Nggak ada, itu langsung ke Masjid. Dari ring road langsung Iya. masuk ya? Berarti ada keluhan Pak? Mungkin keluhan akses mungkin kayak dari wisatawan atau mungkin yang berkunjung ke sini mungkin ada keluhan aksesnya gini, aksesnya gitu kayak mungkin gitu. Keluhannya pada akses MCK yang kurang memadai, padahal di sana sudah ada berapa ya? 12 kalau nggak salah. 8 kan enggak 10. Itu masih kurang. Akhirnya itu mau dijadikan tempat parkir wisata. Berarti masih mau dibangun lagi. Masih mau dibangun lagi. Itu yang mau masuk ke Melangi. Iya. Jadi jalan itu. Iya. Khusus untuk bis. Ya, bis sama mobil. Karena tadi pas masuk ke sini agak bingung juga kita parkirnya kemana Iya. untuk motor gitu. Kalau motor, nah itu motor masih di itu depan Anasar. Mungkin juga kedepannya ada tanda plang atau pemberitahuan gitu ya Pak ya. Jadi lumayan agak jauh ya Pak jalannya itu? Agak jauh kalau di parkirnya ya sebenarnya nggak juga, paling 200 meter. Iya, sih betul. mungkin. Pernah nggak sih Pak di suatu hari sampai banyaknya bis yang datang itu sampai tidak dapat tempat gitu Pak? Nah, Sering ya Pak? Sering. Terus itu di gimana kan Pak? Iya, di Ya yang lebih. akhirnya di muter sini atau nanti di sana. Bahkan sempat di pinggir ring road itu. Wow, jauh ya. Jauh ya. Tapi kalau mengadakan kunjungan seperti itu, apakah harus izin dulu apa? Enggak harus, itu sebetulnya enggak harus. Spontan Jadi, datang. Spontan datang. Makanya ya berarti kadang-kadang harus dulu. Dengan adanya Tapi kalau request bisa. Jadi misalnya ini kami mau berkunjung, bisa nggak disediakan booking gitu. misalnya guide untuk menjelaskan tentang Melangi gitu, nah, itu kita bisa menyediakan SDM. Berarti emang udah ada tour guide-nya gitu ya Pak?
Bukan tour guide tapi ya. ya, Bukan tapi tour guide ya. itu istilahnya bukan Ya, itu, tapi edukator lah lebih kayak pendamping. ya pendamping. ya. Ya. Oh iya, dengan adanya kesibukan kegiatan yang ada di Masjid Pelangi ini, pernah nggak sih Pak warga lokal itu merasa apa ya, terganggu Terganggu atau merasa atau risih. ada Terutama pernah yang bentrok? parkir itu. Oh, yang parkir. Parkir itu. Karena kalau parkir itu kalau udah bis, nah itu mobil agak susah masuk. Iya benar. Iya, Kalau yang lainnya enggak sih. berarti protes gitu Pak ya. Ya protes nggak, mau mereka tuan rumah kan? Yes, sebentar. Oh ya. Terus. Mungkin nanti kedepannya bisa jadi PR ya. Iya. Oh iya Pak, untuk terkait misal aksesibilitas Pak, apakah ada Masjid Pelangi selaku Bapak mungkin pernah bekerja sama atau mungkin berkolaborasi mungkin dengan dinas pariwisata di Sleman untuk mengembangkan aksesibilitas, kayak mungkin jalannya lebih diperlebar atau mungkin Donatur gitu ya, atau dari mungkin, luar swasta seperti itu. ya seperti itu Pak. Apakah ada kerjasama seperti itu? Pernah, tapi belum banyak. Kan? Beberapa kayak misal pelatihan wisata itu juga belum. Oh, pelatihan ya. Oh, malah belum ya. Belum. Saya Belum. kira udah. Ya saya kira udah. Karena rame, termasuk rame. Soalnya saya juga baca-baca banyak kunjungannya Lumayan. ya per hari 10 bis per hari, Iya, mungkin iya. lebih gitu. Oh, Tadi pas Jumatan ramai sekali gitu. Kalau Jumatan penuh itu sampai keluar, sampai di luar itu. oke. Paling banyak pernah berapa bis Pak? Mungkin pernah tercatat. Bisa puluhan, bisa ratusan. Oh. Ratusan sama Pak Hall itu. Oh, Acara apa nih? Hal itu peringatan wafatnya Mbah Kenoliman. Oh, bukan ya. Ya, nah, itu setiap tahun. Oh, setiap tahun. Oh. Haul itu Nanti ya. tanggal 15 Suro ada. Oh, setiap tanggal 10. Justru itu malah bisa dijadikan paket wisata juga loh. iya. Iya, bisa. Makanya banyak sekali yang bisa dijadikan paket wisata. Iya. Cuman belum ada yang serius mengelola. Iya. Gitu. Nah, Dengan banyaknya pengunjung seperti itu tuh pernah nggak sih Pak dari pihak pengelola Masjid Pelangi ini membatasi jumlah Iya. kunjungan gitu? kalau membatasi belum pernah. Oh, berarti langsung terima aja gitu ya Pak ya? Terima kasih. Tetap masih bisa menampung. Iya. Kalau bentrokan sesama wisatawan gitu pernah terjadi nggak sih Pak? Belum Belum, aman ya, masih aman. aman. Oke. Tapi mungkin kalau untuk akses, mungkin kan dari wisatawan ada yang disabilitas gitu Pak. Apakah sudah memadai atau belum Pak untuk akses? Nah, itu untuk ke masjid kayaknya belum. belum ya. Oh. Karena misalnya kursi roda itu Harus lewat tangga nih ya. Ya, Iya, lewat pelan-pelan tangga pelannya. itu belum. Tapi itu sejak dulu seperti itu. Oh, jadi belum pernah dirubah gitu ya Pak? Pernah ada perubahan, tapi kemarin 2015 itu ada rehabilitasi dikembalikan ke anu. Nah, khusus yang tangga itu sejak dulu seperti itu belum ada rehab. Kalau Jadi tidak boleh dirubah, memang pakemnya seperti itu atau? Kalau mau membangun atau apa harus lapor dulu sekarang ke dinas iya sih. ke kebudayaan atau cagar berarti budaya. sudah Cagar masuk cagar budaya sih. budaya. Iya, masuk sudah Tingkat masuk. apa Pak? Provinsi atau? Provinsi. Oh, provinsi. Iya ya, nggak boleh mengubah terlalu Iya. banyak juga ya. Oke. Enggak apa tuh. Oh, ini untuk akses umum ke sini. Kalau misal pernah nggak sih Pak ada kunjungan dari transportasi umum, pengunjung yang memakai transportasi umum gitu? Kayak apa? Kenapa? Kayak Trans PJ Jogja. gitu. Trans Jogja. Trans Jogja. Jarang. Jauh nggak Pak ya soalnya? Jauh. Jauh. Rombongannya pasti bawa Bawa mobil sendiri. mobil Ya. sendiri. Tapi mungkin bisa ya kalau untuk Trans Jogja lewat sini tuh bisa nggak sih? Bisa. Di di ring itu sudah ada, tapi jarang sekali. Iya. Saya lupa tiap jam berapa. Iya. Tapi termasuk memungkinkan juga Iya, karena masih bisa memungkinkan. Masih dilewati. memungkinkan sih, mungkin agak jauh dikit jalannya nggak. Oke. Kalau untuk pemberdayaan masyarakat lokal Pak, di sisi ekonomi Pak saya sekarang itu pernah ada pelatihan pembuatan oleh-oleh, Kerajinan, kerajinan, masakan atau Yang asli. Yang asli. heeh. Ya ada beberapa kali, tapi konteksnya bukan dalam konteks wisata.
Jadi memang katakanlah pemberdayaan masyarakat lokal kan lebih karena konteks UMKM-nya. Jadi dari dari Diperindak, dari dinas industri perindustrian, kemudian dari dinas koperasi, dinas tenaga kerja itu pernah ada pelatihan semacam itu atau bantuan untuk konveksi. Oh, bantuan untuk konveksi. Ya, misal bantuan mesin. Berarti beras. Nanti itu kalau misal nih Pak, katakanlah saya wisatawan, terus di konveksinya itu tuh nanti ada bentuk oleh-oleh kaos Masjid Melangi tulisannya gitu, kayak yang di Jogja itu di Malioboro kan ada ya kaos Jogja bisa gitu. tapi itu belum ke sana. Jadi makanya yang wisatawan ke Melangi itu lebih banyak peziarah dan bukan yang bahkan wisata religi itu belum kecuali itu disebut sebagai wisata religi ya. Dan produksi konveksinya bukan tidak diproduksi untuk konteks itu. Jadi untuk dijual keluar. Untuk umum saja. Mungkin nanti kedepannya kalau sudah berkembang lagi ya. Dan untuk acara-acara yang besar yang tadi Bapak ceritakan itu kan mestinya mengundang banyak pedagang ya. Pedagang yang kaki lima. Banyak pedagang itu keramaian itu seperti pasar malam. Padat sekali ya usia di sini. Iya, itu banyak itu. Oh ya Pak, dari banyaknya wisatawan yang datang nih Pak, itu apakah Bapak sendiri atau mungkin masyarakat yang merasakan dampak ekonominya mungkin dari biaya parkir, mungkin mendapatkan pendapatan dari biaya parkir atau mungkin dari hasil jualan toko kelontong itu apakah ada yang kalau yang mendapatkan keuntungan ekonomi saat ini mungkin ya satu yang itu biasa mengelola parkir itu, kemudian orang-orang yang jualan di sepanjang jalan itu, toko-toko itu banyak mendapatkan keuntungan dari sana. Untuk pembagian retribusi parkirnya sendiri nanti dibagi dengan pengelola masih masyarakat, masih pribadi masyarakat. Jadi masjid belum mendapatkan bagian atau apa. Oh, itu memang kehendak dari pengurusnya sendiri. Ya ya itu mungkin mungkin hasilnya belum begitu banyak. Yang kedua dikelola masyarakat sendiri. Berarti lahan pribadi gitu Pak yang dipakai atau? Ya di di sana itu biasanya. Di tanah yayasan. Tanah yayasan. Itu tanah yayasan. Lah untuk dana untuk pengelolaan masjidnya sendiri itu dari infak masyarakat. Itu udah cukup. Berarti ini ya Pak ya, tour travel atau mungkin biro-biro yang misal mengunjungi Masjid Melangi itu apakah pernah Pak memberi kayak hibah untuk mengelola masjid? Mungkin yang kunjungan itu ya biasanya ngasih uang bersihan atau apa gitu, entah 500 atau 250 atau 1 juta begitu. Misalnya ada sekolah mana atau masyarakat mana pengen diberi layanan khusus misalnya, diberi penjelasan tentang Melangi, nah itu biasanya juga itu nggak pernah ada patokan tapi sukarela aja. Tapi kedepannya karena dengan saking masifnya ini Pak, mungkin Bapak apakah akan mungkin berunding mematok apakah tidak Pak untuk kedepannya? Kedepannya mungkin untuk mengembangkan desa wisata atau gimana? Biar saya tidak tahu. Itu butuh musyawarah stakeholders itu. Iya betul. Karena kalau religi itu agak sensitif juga ya Pak kalau mengenai uang kan. Karena ada pernah kasusnya di makam Imogiri itu ternyata dipatok harga padahal kita niatnya mau berdoa. Agak hati-hati ya Pak ya. Masalah. Berarti ini kalau untuk homestay yang ada di sini itu dari masyarakat lokal pemiliknya atau justru ada orang luar? Homestay ada di jalan keluar Melangi itu, sawah itu di sana ada beberapa rumah yang biasa disewakan, tapi setahu saya juga bukan untuk wisata. Ya, karena orang Jawa itu biasanya nggak nginep. Kalau nginep ya malah di masjid mereka.
Diperbolehkan itu. Boleh, boleh. Kalau kira-kira paling jauh wisatawannya dari mana? Apanya? Wisatawannya dari Yang mana? Jaroh itu. Iya. Yang Jaroh itu selama ini berasal dari sekitar Jawa aja, terutama Jawa Tengah. Kan. Tapi kalau paling jauh ya dari Sumatera bahkan sering Pernah dari. Pernah. Oh iya. Tapi kalau misalnya sekolahan gitu Pak, sekolahan yang paling misalnya langganan setiap tahun ke sini itu ada nggak? Atau pesantren gitu? Ada mereka kan biasa gantian ya. Kalau Iya. misalnya pesantren kilat itu setahun di sini, tahun depan di situ, tahun berikutnya di sini, tapi gitu. Sekolah-sekolah di sini ini sering juga ke sini. Sekitar sini. Berarti bisa dibilang dengan ya dari dulu ya soalnya ini dibangunnya bisa dibilang perekonomiannya stabil dan Ya untuk masyarakat saya kira aman ya Pak. aman. Karena salah satu spot ya Pak ya yang di Masjid iya. itu. Oke. Kalau selain masjid ini apa lagi Pak? Pesantren itu. Pesantren ya. Maksudnya selain religi berarti sementara masih religi aja. Ya? Sementara untuk misalnya religi. Religi aja. Ya. Kalau ini Pak untuk wisatawan bukan beragama Islam, kalau ingin berkeliling di masjid itu apakah diperbolehkan untuk masuk? Apanya? Kalau Non-muslim. wisatawan yang non Muslim, kalau untuk ingin tahu Masjid Melangi itu seperti apa, itu apa Nggak diperbolehkan? ada aturan yang tidak memperbolehkan. Tapi untuk pakaian sendiri apakah Nah, harus kalau pakaian kan harus menghormati ya. kearifan lokal itu, tidak membuka aurat gitu. berarti harus pakai kerudung? Pakai kerudung itu atau gimana? Apanya? Kalau ke masjid itu? Ya biasanya sini pakai apa? Ya kalau yang perempuan pakai kalau ke masjid. Pernah ya Pak ya untuk wisatawan non Muslim masuk masjid pernah? Oh, sering. Sering. Biasanya apa sih Pak pendapat mereka tentang masjid Melangi? Sebenarnya kalau hanya sekedar masuk ke masjidnya itu ya seperti masjid biasa aja. Cuman masjid itu punya nilai sejarah yang tinggi. Ya historis. Punya historis yang tinggi. Dan kalau sekedar di masjid itu mungkin hanya religious tourism itu yang paling mengena gitu, paling kena gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Bapak sendiri apa sih Pak keinginan dari pihak pengelola ke depannya untuk Masjid Melangi? Jadi ada ekosistem katakanlah wisata religi yang konstruktif gitu kan. Jadi yang katakanlah bisa melestarikan tradisi budaya di Melangi dan masyarakat di luar itu bisa mengapresiasi apa yang ada di Melangi, tapi dengan dukungan katakanlah infrastruktur dan fasilitas wisata yang standar gitu. Jadi memang harapannya bisa menjadi desa wisata gitu mungkin ya. Iya. Ya ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata, desa tapi wisata. pengelolaannya mestinya lebih profesional. Berarti masih terkendala SDM-nya pengurusnya seperti itu. Iya, sebenarnya SDM ada, tapi kemudian yang ini loh, misalnya yang ngurusin dari A sampai Z-nya itu ya. Z itu dibagi dalam beberapa Bidang bagian apa kemudian yang ngurusin ini siapa itu belum ada yang berarti secara manage dengan baik. manajerialnya masih belum ada gitu ya Pak? Belum. Jadi misalnya saya kalau ada teman saya pengen opor misalnya gitu ya saya sendiri yang harus mencarikan gitu. Seperti itu. Kalau Pok Darwis sudah ada belum Pak? Pok Darwis ada tapi sudah ada tapi juga belum maksimal mungkin. Belum masih proses. Siap, mungkin harapannya kedepannya bisa lebih lebih tertata lagi gitu ya. Mungkin kita bisa berkontribusi mungkin Pak untuk Masjid Patok Negoro Melangi buat mungkin karena menyusulkan paket wisata. Mungkin semester depan kan ada
kita cultural Ada. tourism, mungkin kita bisa Nah, memberikan masukan ke religi Pak Fat, religi iya, untuk tourism wisata, iya, religi tourism buat ya ya, kita jadi misalnya kuliah yang lapangan paket gitu. sehari itu kemana saja, apa saja, betul yang 2 hari seperti apa, yang Ya. 3 hari seperti apa, Ya. nah begitu. Ya, betul. Soalnya kita kemarin ada project sama Dikbiri Lombok, kita disuruh Membuat membuat paket dan menjual seperti. Mungkin semester depan bisa kita ya Ya. berikan Di- masukan untuk ya. gantilah di sini gitu, Ya, ya, yang dekat gitu. Nah itu yang yang kita harapkan. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup. Oke. Cukup? Kalau misalnya kita ke masjidnya buat ambil footage Oh silakan. video. Bisa ditutup Mbak Caca. Ini Caca. terakhir ini satu lagi Pak Ya, pertanyaan terakhir. Mungkin pesan untuk wisatawan atau bukan wisatawan ya, mungkin pengunjung yang akan berkunjung ke Melangi apa Pak gitu biar Tersampaikan. sampaikan pesan gitu untuk Apa? calon pengunjung gitu. Kalau ke Melangi kalau ingin menikmati betul-betul value dan karakteristik wisata di Melangi ya harus agak panjang waktunya kan. Jadi bisa bisa mengunjungi pesantren-pesantren yang ada di Melangi, bisa berdialog dengan masyarakat, bisa menikmati kesenian di Melangi, bisa ziarah kan, bisa di masjid, Bisa berdoa gitu dan Ya. sebagainya. Live in gitu ya Pak. Oke, mungkin Cukup Mbak Caca, silakan. Oke, baik Pak. Sangat ini ya, Sangat interesting, menarik, Iya. Menambah suatu- wawasan ya, tentunya. banyak ilmu juga dari Gus Tauhid ya, tentunya yang udah memberikan kita banyak informasi tentunya ya. Oke Pak, sekian dari wawancara kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye sobat budaya.